teman-teman muslim. Pertanyaannya, bagaimana rentetan penciptaan mulai dari kun fayakun awal sampai penciptaan Adam? Saya pengen kemarin itu kurang detail. Kalau surat apa kemarinnya itu saya pikir memang penciptanya Allah. Namun satu hal, rentetannya itu saya kemarin nggak dapat. Saya pengen rentetan dari kejadian satu pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi, ataupun fayakun alam ciptakan terang atau gelap atau semua memisahkan langit semuanya sampai penciptaan Adam. Saya pengen juga memiliki pengetahuan tentang hal demikian. Saya pikir itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ilmiah dan secara teolog Islam. Penciptaan. Boleh? Sedikit garis besarnya lah sampai ke penciptaan Adam. Ya. Sebelum menjawab saya membahas dulu ya karena dia di sini kita bahas dulu. Dalam Alkitab kita tanyakan dulu kepada Musa. Musa, apa konsep ketuhanan Anda? Musa berkata Ulangan 64, katakanlah, hai Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Esa. Ada bahasa Ibrani-nya gini, Sema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dalam bahasa Ibrani, Echad itu artinya satu, one, bukan united, bukan union. Kalau kesatuan antara 1, 2, 3 anak Roh Bapa itu bahasa Ibrani-nya bukan Echad, tapi Yechad, gitu. Y-E-C-H-A-D. Kalau Echad artinya satu, tidak bisa digabungkan satu, hanya satu. Kemudian dalam Markus 12:29 itu Yesus juga, kita tanya kepada Yesus, apa konsep ketuhanan Anda? Yesus berkata, dengar hai Israel, Tuhan, hukum yang terutama adalah jawab Yesus, hukum yang terutama ialah Tuhan kita adalah Allah yang Esa. Dalam bahasa Yunani, Esa artinya Heis gitu, atau Yahais. Sedangkan arti Heis itu dalam bahasa Indonesia artinya satu, bukan kesatuan, bukan kesatuan antara 3 atau beberapa gitu. Sedangkan dalam bahasa Yunani juga kesatuan itu artinya hen. Jadi bisa ditemukan nanti kalau Bang Rudi online silakan catat ya adanya itu di Yohanes 7:21 bagaimana kesatuan antara murid Yesus, 12 murid Yesus dengan Yesus dan Bapa. Kemudian 10:30 aku dan Bapa pada satu itu hen katanya. Jadi kalau konsep ketuhanan yang disampaikan oleh Yesus itu Esa. Jadi bukan kesatuan gitu. Sebenarnya ini. Kemudian penciptaan menurut ini Al-Quran gitu kan. Lalu saya cari dulu penciptaan Adam. Gini, tadi apa penciptaan alam semesta gitu? Penciptaan alam semesta aja sampai ke Adam. Ya, kalau penciptaan alam semesta itu ini dalam surah 41 saya cari ya. Saya nggak hafal. Dalam surah 41 Fusilat ayat 10. Dan dia menciptakan bumi, gunung-gunung, dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan dalam 4 masa. Kemudian ayat selanjutnya Big Bang. Ya, Big Bang. Bentar, itu Kalau kita ini. Ya, masalahnya dia tahu kebenaran dunia. Oh ya, maksudnya gini, simpel saja. Oh ya. Mulai kun fayakunnya itu. Kita nggak teruskan ya. Jadi kita langsung saja referensinya di surah Al-Anbiya ayatnya surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat ke-30 itu referensi yang mudah ditemukan gitu. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa saya langit dan bumi dahulunya satu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan dari kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Berarti penciptaan alam semesta itu dimulai secara kun fayakun gitu. Jadi awalnya satu, kemudian diciptakan alam semesta oleh Tuhan yang Maha Esa. Dan selanjutnya dan kami jadikanlah segala sesuatu dari kesatuan tersebut gitu. Mungkin itu. Bisa saya apa? Ya, silakan. Belum, sebentar. Belum nyampe sampai kepada Adam. Oh ya. Nah. Kalau kepada Hawa, kalau 30
Kalau Adam dijadikan oleh Allah ketika semua alam semesta terjadi gitu kan. Kemudian kita cari ayatnya gitu. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat gitu, itu Al-Baqarah ayat 30. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Maksudnya mau menjadikan Adam gitu kan. Malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang-orang yang membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih kepadamu. Kemudian ayat selanjutnya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian ia mengemukakan kepada para malaikat, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu. Lanjutkan. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat ketiga, Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukan kepada mereka nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Jadi penciptaan Adam itu sudah ditentukan oleh Allah pada saat di Al-Baqarah ayat 30 tadi. Oke, di atasnya itu ada kalimat 31 tadi. Itu ada kalimat orang-orang bagaimana yang pertama. Dan juga di pada penciptaan pertama tadi ada kalimat kata kami itu menuju kepada siapa? Oh ya. Dalam Al-Qur'an itu disebut damir. Damir artinya kata ganti. Kata ganti nanti saya bahas berani juga. Dalam Al-Qur'an kalau nggak salah nanti kalau ada yang bisa bahasa Arab kalau dikritisi, kata dalam bahasa Arab kami itu berarti nahnu. Nahnu artinya kami, itu bentuk jamak. Dan bentuk tunggalnya adalah ana, saya. Menentukan arahnya. Enggak, dulu ini kita bahas dari segi bahasa undang. Oke, silakan. Kemudian begini, dalam Namsorof atau bahasa Arab itu disebut dengan mu'ajizim li ghairi. Jadi kata ganti untuk mengagungkan. Yang jadi masalahnya gini. Dalam bahasa Arab ada kata ganti untuk mengagungkan. Dalam bahasa Indonesia tidak ada. Jadi tertulis tetap kami gitu. Ada juga lain. Penggunaan kata antum dan anta. Kalau saya berbicara nanti, antum mau kemana? Misalnya saya berbicara dengan Bang Samuel, antum dari mana? Itu antum bahasa Arabnya adalah kamu sekalian. Tapi oleh karena saya menghormati Anda, saya tidak menggunakan anta. Kalau saya anta dari mana? Itu tidak sopan. Tapi kalau arti sebenarnya anta itu adalah tunggal. Tapi kami menggunakan antum untuk menghormati Anda. Nah, kami di sini adalah Allah sendiri untuk sebagai kata ganti penghormatan. Itu disebut mu'azizim li ghairi. Itu damir kata ganti. Ada kalau bahasa Inggris ya tensis gitu. Jadi kata ganti itu ada 13, salah satunya itu kata ganti pengagungan gitu. Kemudian orang-orang pada Al-Baqarah ayat 31 ini. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian dia mengemukakannya kepada malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda itu jika kamu benar orang yang benar gitu. Ya. Jadi dia tuh berfirman bicara kepada malaikat gitu. Malaikat apa nama-nama ini jika kalian benar gitu. Ini apa gitu. Malaikat nggak tahu. Lalu ditanyakan kepada Adam. Adam menjelaskan kepada mereka. Jadi itu jelasannya. Bentuk jamak untuk tunggal orangnya. Itu yang pertama. Yang kedua sebentar Pak. Satu lagi ini terakhir. Pengarang kepada orang-orang itu apakah dia tunggalnya atau dia berlebih dari satu karena kalimat orang-orang. Dan yang kedua, saya mau buka pikiran kita bersama karena saya setuju dengan Pak Moderator di mana ini memang suatu perdebatan yang memang dipikirkan dan bukan suatu hal yang dipaksakan. Karena gini, coba kita pikirkan. Ini yang pertama. Jadi saya mau tanya orang-orang. Yang kedua, Kristen itu dari Arab. Bicara bahasa Arab yang Anda sebutkan tadi, saya pikir Quran pembentukan di Arab, Alkitab itu pada saat itu mungkin berbicara kata kami jamak tadi, jamak namun tunggal dalam arti tadi menyebutkan suatu kelebihan jadi gitu, keesaan tadi gitu kan, penghormatan lah, tapi penghormatan dalam tanda kutip lah, karena itu bicara pasti pada Tuhan. Saya percaya itu kalau dilihat dari kalimat.
Saya lihat dari kalimat tadi itu pasti penghormatan kepada Tuhan. Ya. Kalimat kami itu. Dalam arti saya pikir mungkin kami yang dalam Trinitas itu kurang lebih begitulah. Cuman dalam pengertian bahasa Arab saya nggak paham. Nah, saya pikir begitu. Nah, kalau dalam bahasa, kalau kita kan kayak Ibrani gitu. Ya. Kata untuk Tuhan dalam Kejadian 1:1 itu Elohim. Dalam bahasa Ibrani nanti kalau bisa koreksi juga, karena saya juga manusia kan. Elohim itu ada dua arti juga. Karena bahasa yang paling dekat itu bahasa Aramaik, Ibrani dan Arab. Itu satu rukun, gitu, sama seperti Indonesia dan Melayu. Elohim itu berasal dari dua kata, Eloh atau Elah dan Im. Im itu adalah akhiran yang berarti jamak satu. Kedua yang berarti penghormatan. Itu sama, tapi istilah Ibrani saya nggak tahu. Contohnya gini, saya setidaknya punya 28 versi Alkitab di sini, terus ada 2 yaitu di sini. Pada Kejadian 1:1 itu tidak pernah tertulis pada mulanya Allah. Kalau misalnya itu benar-benar artinya jamak, kenapa nggak ditulis pada mulanya Allah? Karena im di sana bukan jamak artinya. Im di sana artinya penghormatan untuk Tuhan. Sama pada ini. Nanti kalau ini nggak connect internet, jadi kita nggak bisa buktiin di mana tempatnya. Itu ada ayat dalam Song of Solomon itu pasal 5 ayat 16. Hikum pamit takim pekulo Muhammadin zahduri pazadrai baina Yerusalem. Itu kalau kita inputkan ke dalam kamus Google online itu ada kata Muhammadin. Muhammadin itu terjemahannya Muhammad. Jadi im di sana bukan Muhammad bukan Muhammad, tapi adalah penghormatan untuk seorang nabi yaitu Muhammad. Nanti bisa saya kamu sebenarnya ada SDL apa itu? Saya punya screenshotnya kok. Nah itu ada sudah screenshot itu kata hikum memintakim pekul Muhammadin itu adalah penghormatan untuk nama seseorang itu, bukan jamak, bukan orang-orang atau Muhammad itu penjelasannya. Oke, saya bisa namakan Pak. Oke, saya Tanya ini belum mulai dengan ini. ya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan dari Bang Mika dia bahwa dalam kata kami di sini kita akan mempunyai, kalau dalam Al-Quran ada aku, kalau Allah itu bisa mengatakan aku dirinya dengan kami, ada dua kan? Allah mengatakan dirinya pada saat kedua kadang aku kadang kami. Iya. Pada saat Allah berkata aku, Allah ini adalah kalimat penegasan, misalnya karena azabku sangat pedih, berarti aku di sini. Pada saat Allah mengatakan sebuah penegasan. Tapi apabila Allah mengatakan kami, itu berarti dia menunjukkan kasih sayangnya. Seperti bahasa Inggris ya, apabila seorang guru, kan muridnya banyak nih, apabila seorang guru berdiri di depan, how are you? Berarti you itu pada siapa? Pada semua orang kan, yang ada dalam kelas itu. Seperti itu Allah. Kami di sini maksudnya kepada manusia, kami menciptakan. Jadi Allah merendahkan dirinya, bukan merendahkan, maksudnya masalah sopan, tidak ingin penghormat, ya ibaratnya kalau kita lah penghormatan. Jadi Allah itu tidak menyombongkan dirinya seperti itu. Dan satu lagi ya pertanyaan Bang Samuel tadi, orang-orang di sini ya malaikat itu banyak ya, tidak hanya ada 10, malaikat itu ribuan banyaknya, jutaan ya. Tapi yang tunggu bentar. Kalau malaikat itu, kalau yang wajib diketahui hanya 10 kan? Ya, hanya dari 10. Jadi pada saat itu Allah berfirman kepada seluruh malaikatnya. Jadi makanya Allah bilang itu orang-orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya mau apa? Bisa nggak saya bertanya? Karena kalau di dalam internet kalau saya bertanya itu pasti bingung orang menjawab Pak. Oh ya silakan. Bisa? Oke. Tapi sebelum saya bertanya, saya akan menerangkan dulu tadi kejadian sampai